Halo teman-teman edukatif sekalian, welcome back to Dosen Milenial. Dan kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penyusunan tes. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan tes ini, hari ini kita akan fokus kepada dua langkah pertama. Sachs 1980 mengidentifikasi bahwa ada 9 langkah-langkah di dalam penyusunan atau pengembangan tes. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi soal, dan yang kedua adalah menulis butir-butir soal. Ketiga, melakukan telah soal. 4, melakukan uji coba soal. Dan kelima, analisis soal secara empiris. Keenam, memperbaiki atau merevisi tes. 7, merakit tes. 8, melaksanakan tes. Dan 9, menafsirkan hasil tes. Nah, kali ini kita fokus kepada dua langkah pertama, yaitu langkah pertama itu menyusun kisi-kisi soal. Sebelum kita masuk kepada penyusunan kisi-kisi soal, tentunya kita harus paham dulu kisi-kisi itu apa. Nah, kisi-kisi sendiri adalah pedoman bagi penyusun tes di dalam menulis dan merakit tes. Kisi-kisi berisi format atau matriks yang akan memudahkan si pembuat tes di dalam menciptakan butir-butir soal. Nah, dalam komponen kisi-kisi ada 6 komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah kompetensi, ketiga materi pembelajaran, 4 indikator soal, 5 bentuk tes, dan 6 nomor soal. Ini menurut saya merupakan komponen kisi-kisi yang sangat standar atau dasar. Jadi jika ada pertanyaan apakah kita bisa menambahkan komponen di dalam kisi-kisi kita, di dalam tabel spesifikasi kita, saya menjawab iya, bisa. Kenapa? Karena dengan kita menambahkan atau melengkapi komponen-komponen yang ada di dalam tabel kisi-kisi kita, itu akan mempermudah kita di dalam menciptakan butir-butir soal. Seperti saya sendiri, saya merekomendasikan untuk menambah satu komponen, yaitu komponen aspek. Ada 3 aspek yang bisa kita uji di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah psikomotor, dan yang ketiga adalah afektif. Nah, jika kita tahu aspek apa yang akan kita uji dalam tes yang akan kita buat, maka itu akan memudahkan kita. Ya, apalagi jika kita tahu domain apa dan sampai level keberapa kita akan menguji peserta didik kita, itu akan membuat kita punya visi yang jelas tentang soal maupun kata kerja yang akan kita gunakan di dalam butir-butir soal nanti. Nah, teman-teman juga bisa melengkapi matriks daripada kisi-kisi soal itu dengan komponen-komponen lain, misalnya dengan langsung mencantumkan butir soal, kunci jawaban, bahkan pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu akan membuat kisi-kisi yang kita susun itu semakin lengkap. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa saya merekomendasikan untuk menambahkan aspek ini? Karena itu akan mempermudah kita sebagai pembuat tes untuk menentukan jumlah soal, bahkan bentuk soal yang akan kita rakit dan ciptakan. Nah, dalam aspek kognitif sendiri ada kognitif pertama sampai kognitif ke-6 ya, yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. Dan untuk detailnya kita bisa lihat bersama-sama kata kerja yang bisa kita adopsi secara langsung dan bisa kita gunakan di dalam butir-butir soal kita. Untuk C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, jika teman-teman ingin membuat soal yang mewakili C1, maka ada kata kerja operasional yang bisa teman-teman langsung adopsi dan kemudian buat di dalam butir-butir soal yang teman-teman ciptakan atau rakit. Nah, saya kembalikan lagi bahwa ketika kita tahu apa aspek yang akan kita nilai,
atau yang akan kita ujikan, maka itu akan mempermudah kita. Bahkan di aspek psikomotor itu ada 7 domain yang sudah dikembangkan oleh 2 ahli. Itu pertama persepsi, kedua kesiapan, 3 respon terpimpin, 4 mekanisme, 5 respon yang kompleks, 6 organisasi, dan 7 karakterisasi dari nilai. Untuk afektif sendiri ada 3 domain yang dikembangkan oleh David Cradwell. Yang pertama itu menerima, menjawab, dan menilai. Nah, ketika kita menyusun tes, dalam hal ini kita membuat bentuk tes tertulis. Yang kita akan ciptakan kali ini yaitu kisi-kisi untuk tes tertulis. Nah, tes tertulis itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu objektif dan subjektif. Nah, untuk objektif kita bisa menggunakan isian atau pilihan ganda benar salah menjodohkan dan sebab akibat. Untuk subjektif ada beberapa pilihan seperti uraian, proyek, tugas, studi kasus, dan portofolio. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat kisi-kisi soal dengan bentuk soal pilihan ganda. Sebelum kita lanjut ke tabel kisi-kisi soal, kita terlebih dahulu membuat tabel sebaran soal. Nah, ini akan membuat kita punya pemetaan akan jumlah soal yang akan kita susun. Nah, jika kita dalam satu semester ada beberapa kompetensi dasar yang sudah ditetapkan di dalam silabus, maka kita bisa dengan mudah mendaftarkan terlebih dahulu kompetensi dasarnya, kemudian materinya apa, dan dari sana kita bisa pilih bentuk soal yang akan kita rakit, dan bila membutuhkan praktik kita juga bisa tentukan tentunya berdasarkan kompetensi dasar tadi dan materi yang sudah kita berikan. Nah, dengan demikian kita langsung tahu bahwa akan ada 40 soal pilihan berganda, dan untuk lebih detailnya lagi nanti kita bisa lihat untuk kompetensi misalnya 33 nanti akan ada 8 soal pilihan berganda yang muncul. Nah, tentunya ini akan memudahkan kita bahkan nanti membuat alokasi waktunya dan membuat level tingkat kesulitan dan daya pembeda soalnya. Nah, setelah kita membuat tabel sebaran soal, ini contohnya, berikut contoh yang bisa kita amati bersama. Ada kompetensi dasar 33, 39, 37, dan 34. Tentunya ini akan dipetakan seperti ini, ya, sehingga tahu nomor soal berapa nanti dan kemudian berapa juga jumlahnya. Ini akan bisa kita ketahui jika ini jumlahkan. Nah, maka dengan mengetahui tadi sebarannya, kita lebih mudah untuk menciptakan atau merakit soal yang kita butuhkan. Seperti tadi, untuk pilihan berganda, misalkan yang dibutuhkan adalah 40 soal. Maka untuk pilihan berganda ini bisa kita buat atau rakit di dalam bentuk tabel spesifikasi yang lebih jelas lagi. 40 butir soal ini nanti misalkan ini materinya ya, kita bisa munculkan beberapa soal dari materi yang menurut kita membutuhkan atau memiliki bobot yang sudah ditentukan. Nah, ini menurut judgement kita sendiri sebagai guru ya. Ini saya buat contoh saja, misalnya pengertian ekosistem ini bobotnya 14%, sehingga jumlah soal yang bisa dimunculkan dari materi ini itu adalah 5 soal. Nah, kemudian kita juga bisa checklist di sini apakah kelima soal ini untuk C1 atau untuk C2 atau C3, kita bisa tentukan di sini. Nah, dengan demikian kita bisa membuat tabel kisi-kisi yang lebih lengkap. Setelah kita buat tadi pemetaan di dalam tabel, kita buat spesifikasinya, maka kita bisa langsung lihat seperti yang saya buat di sini. Saya sudah ciptakan formatnya, kisi-kisi penulisan soalnya. Nah,
ini tadi identitas ya, komponen identitas itu terdiri dari jenis sekolah atau nama sekolah, kemudian mata pelajarannya, kelas, jumlah soal, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan komponen identitas. Lalu kita lihat ke dalam matriks pertama itu ada komponen kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar tentunya sudah tersedia di dalam silabus ya, dan kita bisa tentukan atau langsung copy paste kompetensi dasar apa yang akan kita ujikan. Nah, itu kita letakkan di sini ya. Oke, di matriks kedua ini adalah indikator soal. Nah, indikator soal bukan indikator dari kompetensi dasar ini, tapi ini hanyalah indikator soal yang kita pilih untuk mewakili kompetensi dasar ini. Memang dia tetap berasal dari indikator dari kompetensi dasar yang sudah ditentukan ya, tapi supaya lebih spesifik, supaya membantu kita untuk langsung menciptakan soal, maka kita langsung tentukan saja indikator soalnya. Nah, ini materinya itu ada keberagaman, temanya indahnya kebersamaan. Untuk aspek yang ingin saya ujikan di sini adalah C1 ya, mengingat, kemudian bentuknya pilihan berganda, nomor soalnya ini nomor 1, dan soal yang saya munculkan langsung ada di sini. Saya juga langsung buat pilihannya A, B, C, D, dan kuncinya. Nah, untuk soal nomor 2 itu berbeda kompetensi lagi, kemudian indikator soalnya juga berbeda ya, sudah saya tentukan terlebih dahulu mengarah kemana soal yang akan muncul. Kemudian materi itu adalah Pancasila, dan aspek yang ingin saya nilai adalah kognitif C2-nya, dan ini nanti di nomor 2. Nah, ada catatan juga yang perlu saya bagikan di sini. Yang pertama itu kita menentukan kompetensi yang akan kita uji atau yang akan kita ukur berdasarkan seesensial apa materi yang ingin kita ujikan tersebut. Nah, jadi kita harus lihat apakah ada urgensinya. Semisal di kelas 2, itu kelas rendah, apa skill atau kompetensi yang benar-benar harus sudah dikuasai oleh siswa kelas 2. Nah, maka itu tingkat urgensinya sangat tinggi, dan kita harus pilih materi dan kompetensi dasar yang benar-benar menentukan bahwa siswa kelas 2 sudah harus menguasai skill atau kompetensi itu. Maka kita boleh buat itu di sini untuk kita ujikan. Kita juga lihat kontinuitasnya, relevansi, dan keterpakaiannya. Nah, untuk indikator soal ini berisi rumusan ya, yang tentang ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai bentuk ketercapaian kompetensi sehingga memudahkan guru menciptakan butir soal seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada kata kerja operasional yang saya buat di sini itu karena memang masih C1 dan C2, maka kata kerja operasional yang saya pilih itu adalah yang memiliki kata menjelaskannya, seperti yang saya sudah share tadi berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, kata kerja operasional ini sendiri mewakili proses berpikir yang dapat diukur. Nah, oke, setelah kita tentukan tadi kisi-kisinya dan kita sudah buat matriksnya, maka kita boleh langsung membuat atau menyusun butir-butir soalnya. Nah, dalam menulis butir-butir soal, kita harus perhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, dalam menulis soal kita harus melihat penguasaan akan mata pelajaran atau pengetahuan yang dites, kemudian kesadaran akan nilai-nilai yang mendasari pendidikan, dan pemahaman akan karakteristik individu-individu yang dites, karena ini mempengaruhi sekali ya tingkatan kelas atau tingkatan pendidikan, umur, dan perkembangan mereka itu akan mempengaruhi kita di dalam memberikan tes. Nah, kemudian kemampuan membahasakan gagasan, penguasaan teknik penulisan soal, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan dalam menulis soal, dan
ada nanti pustaka mengenai penulisan soal. Kemudian gagasan untuk soal-soal tesnya ini ada yang sifat gagasan soalnya, sumber gagasan soalnya, dan pemilihan gagasan soal. Kemudian ada bentuknya ya, yang terdiri dari bentuk jawaban singkat, ya, kemudian bentuk dua pilihan, dan yang ketiga bentuk pilihan ganda. Tentunya kita dalam video ini membahas soal bentuk pilihan ganda. Kemudian banyaknya kemungkinan jawaban dan pedoman penulisan soal-soal tes objektif. Nah, dalam menulis butir soal ada beberapa prinsip juga yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah validitasnya, seberapa tepat alat tes kita, butir soal yang kita ciptakan itu bisa menguji kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Nah, jadi seberapa tepat ya. Kemudian yang kedua, reliable, apakah soal atau instrumen yang sudah kita susun itu konsisten hasilnya jika diukurkan kepada peserta didik kita. Nanti ini ada juga ya pengujiannya. Kemudian yang ketiga, fair ya, tidak merugikan pihak tertentu. Kalau teman-teman perhatiin dan ada gambar di sini, tentunya untuk menguji kemampuan misalnya daya tahan atau tingkat kekuatan otot manusia itu tidak akan sama cara mengujinya dengan tingkat kekuatan otot kucing. Nah, sama seperti gambar yang kontroversial yang dulu muncul ya di media yang mengatakan bahwa ujian nasional itu adalah salah satu bentuk ujian yang tidak fair karena menguji kemampuan siswa yang tingkatnya berbeda-beda. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus juga bagi kita, guru atau dosen yang membuat soal ya. Jadi kita harus perhatikan seberapa fair instrumen yang kita susun atau jenis tes yang kita susun. Nah, jadi kita juga harus punya prinsip kejujuran atau honesty tentang tingkat kesukaran soal, dan kita lihat kepada kemampuan siswa kita. Dan kita susun soal yang tidak menjebak ya, materi yang diujikan juga sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang digunakan, lalu menetapkan penskoran yang tepat. Jangan sampai peserta didik kita dirugikan karena teknik penskoran kita tidak tepat, atau misalnya kita memunculkan soal-soal yang seharusnya mendapatkan skor yang tinggi karena tingkat kesulitannya juga tinggi, tapi peserta didik kita malah mendapatkan skor yang rendah ya, tidak sebanding dengan tingkat kesulitan dari soal yang kita susun tersebut. Lalu kita juga harus perhatikan keseimbangannya, apakah materi yang diujikan sama dengan materi yang diajarkan. Jadi kalau teman-teman semua punya pemikiran untuk mengcopy atau mendownload langsung ya soal-soal yang sudah tersedia dari internet, kemudian mengujikannya kepada peserta didik teman-teman semua, itu adalah hal yang bisa merugikan peserta didik kita. Kenapa? Belum tentu soal-soal yang teman-teman download dan berikan kepada mereka itu sudah mereka pelajari, atau teman-teman sendiri belum pernah mengajarkan kepada mereka. Jadi kenapa mereka diberikan tes atau diberikan soal yang sama sekali mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Nah, kemudian waktu untuk mengerjakan soal ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena berapa jumlah soal yang kita munculkan ya itu dilihat dari ketersediaan waktu juga. Jadi kalau misalnya waktu yang tersedia 30 menit tapi teman-teman memberikan soal 100 soal, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi teman-teman harus tentukan ya, apakah materinya sulit. Jika materinya adalah kategori sulit, presentasinya misalnya bobotnya itu adalah besar, maka teman-teman harus menyediakan waktu yang lebih banyak lagi untuk menjawab soal tersebut. Nah, jika misalnya soal-soal yang teman-teman susun adalah kategori soal yang mudah, maka waktu yang disediakan juga bisa disesuaikan ya. Kemudian mengurutkan soal dari yang mudah sampai sukar, ini nanti akan sangat membantu peserta didik di dalam menghadapi ujian ya, atau menghadapi tes yang teman-teman berikan, karena dari segi psikologis mereka akan termotivasi untuk menjawab jika mereka berhasil menjawab soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu.
Kemudian mengurutkan level kognitif dari yang rendah ke tinggi. Ini juga membantu teman-teman dalam pembobotan nanti. Jika teman-teman sudah tentukan terlebih dahulu misalnya dari C1, 2 lalu ke C2 sampai nanti misalnya ke C6, dan C6 itu misalnya teman-teman langsung tentukan bahwa itu adalah bentuk soal uraian. Nah, sangat memudahkan sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman campur-campur, maka nomor soal juga tidak akan berurutan, tingkat kesukarannya juga tidak akan berurutan, dan soal yang teman-teman susun melalui kisi-kisi itu akan amburadul ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mengurutkan atau mengelompokkan jenis bentuk soal yang digunakan. Seperti tadi, pilihan berganda sudah ditentukan berapa jumlahnya dan itu nomor berapa, kemudian nanti uraian, dan jika perlu ada bentuk tes yang lain bisa juga disertakan. Nah, organisasi. Nah, ini juga penting sekali. Ada banyak tes yang tidak dilengkapi dengan instruksi. Ya, tidak ada petunjuk yang jelas sehingga peserta didik tidak tahu bagaimana cara menjawab tes yang diberikan. Jadi, seberapa jelas teman-teman membuat instruksi itu akan mempengaruhi peserta didik di dalam menjawab tes yang diberikan. Jadi teman-teman harus menyertakan petunjuk soal, petunjuk pengerjaannya, dan apa perintahnya, itu harus clear ya. Nah, yang kedua, urutan materi dalam tes ya, itu harusnya sesuai dengan urutan materi yang diajarkan juga. Kemudian yang berikutnya ada tentang layout soal ya. Kalau untuk soal yang di print out ya, yang ujiannya atau tesnya itu secara offline, maka ini adalah hal yang krusial juga, karena ketika soal tersebut tidak jelas atau ada pilihan yang tidak tepat atau lengkap, kemudian ada juga soal yang berulang, maka ini akan mempengaruhi mood peserta didik ya. Jadi layoutnya itu kalau bisa sangat jelas, kemudian jenis kertasnya harus diperhatikan juga apakah transparan, apakah ketika timbal balik itu akan mengganggu peserta didik di dalam membaca soal-soalnya. Jika tes tersebut diadakan secara online, maka hal ini mungkin lebih bisa diminimalisir ya. Kemudian berpenampilan profesional. Nah, jadi dari segi penampilan soal-soal tersebut ya, kata-kata yang digunakan, petunjuknya ada, maka standar dari sebuah soal-soal yang baik itu bisa dipenuhi. Kemudian prinsip yang keempat itu transparan ya, harus jelas apa yang diujikan. Kemudian tugasnya dan kriteria penskoran ya, tadi ini sudah saya jelaskan. Jadi harus jelas apa yang diujikan. Jadi ada keterbukaan antara si guru atau dosen dengan peserta didiknya. Kemudian prinsip kelima itu ada autentik, harus sesuai dengan hasil kerja dan sesuai dengan dunia real atau nyata. Jadi memang benar-benar si peserta ujian adalah yang diuji, dan hasilnya itu pun adalah hasil kerja atau jawaban dari si siswa yang diuji. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian saya sediakan di sini ada contoh soal ya. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Di dalam menuliskan butir-butir soal itu kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana kita menuliskan soal-soalnya. Bahasa yang digunakan itu jika teman-teman perhatikan tidak sederhana dan sulit dipahami. Nah, jika soal ini diberikan kepada siswa yang tidak mengerti atau tidak pernah belajar bahasa Inggris, maka dia akan kesulitan untuk menjawabnya. Tapi mungkin yang sudah bisa bahasa Inggris, dia akan terjemahkan cultural itu budaya, and then outcome itu hasil, lalu dia bisa menjawab soal. Tapi bagi yang tidak tahu bahasa Inggris, maka dia tidak akan bisa menjawab soal ini. Jadi langkah lebih baiknya jika soal ini kita gantikan saja langsung kata-katanya menjadi hasil budaya megalitikum pada zaman prasejarah ya, jadi jelas tanpa menimbulkan kebingungan kepada peserta didik. Perlu diingat juga bahwa kesalahan kita dalam memilih kalimat itu berakibat fatal ya, dan
itu membuat soal kita itu tidak valid. Nanti jika kita tes tingkat validitasnya, maka itu akan rendah sekali. Nah, kemudian dalam membuat soal juga kita tidak boleh membuat kata-kata yang memiliki makna ambigu atau memiliki penafsiran ganda ya. Itu akan membuat peserta didik itu bingung menjawab soal yang kita berikan. Jadi perhatikan kata-kata yang kita pilih apakah mengandung penafsiran ganda atau tidak. Lalu kita juga harus perhatikan kalimat ya. Kita harus tata kata-kata yang kita gunakan agar tidak ditafsirkan salah ya. Jadi misalnya dalam matematika, penulisan pangkat maupun indeks itu harus pada tempat yang semestinya. Jadi jika pangkatnya itu kita salah tempatkan, maka hasil operasionalnya itu akan berbeda. Nah, dalam bahasa Indonesia juga, jika kita salah menentukan atau meletakkan tanda baca, maka hasil ataupun makna dari kalimat itu akan berbeda. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, petunjuk pengerjaannya itu penting sekali. Itu petunjuknya harus dituliskan sedemikian rupa sehingga siswa tidak akan menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh si guru. Nah, itu dia kira-kira teman-teman yang perlu kita perhatikan di langkah pertama dan langkah kedua ini, dan menurut saya ini adalah langkah yang sangat penting sekali untuk dikuasai, karena jika misalnya kita sudah berhasil menyelesaikan 2 tahap ini, maka tahap selanjutnya kita sudah bisa analisis dan telaah. Nah, semakin kita mahir di langkah 1 dan langkah 2 ini, maka soal-soal nanti akan kita hasilkan akan semakin baik dan semakin berkualitas. Ketika kita ujikan pun, maka hasil pengujiannya bisa memenuhi standar atau syarat-syarat tes dan soal yang baik. Nah, itu dia teman-teman. Semoga membantu teman-teman di dalam menyusun soal. Sampai bertemu di materi selanjutnya, dan semakin banyak teman-teman berlatih dalam menyusun soal, maka teman-teman akan semakin bisa menciptakan dan merakit soal-soal yang baik dan berkualitas.